Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi kompas yaitu memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Kompas magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai alat untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masehi atau awal dinasti Han Tiongkok. Kemudian teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11. Ada dua cara menggunakan kompas, yaitu yang pertama model bearing. Model bearing adalah sudut yang diukur dari utara maupun selatan berputar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam ke titik yang dituju. Besarnya bearing antara 0 sampai 90 derajat dan ditulis dengan dua huruf arahnya. Karakteristik sudut bearing atau sudut arah. Yang pertama digambarkan dalam bentuk garis dan sudut dan kuadran. Yang kedua, bearing tidak bisa lebih dari 90 derajat. Yang ketiga, bearing diambil dari utara atau selatan dan sudut ke timur atau barat dari utara selatan meridian. Yang keempat, true bearing diambil dari true north. Yang kelima, magnetic bearing diambil dari magnetic north. Back bearing atau BBR adalah besar sudut kebalikan dari forward bearing atau FBR. BBR diperoleh dari FBR dengan cara mengganti huruf awal arah U menjadi S atau S menjadi U dan huruf akhir T menjadi B atau B menjadi T, sedangkan besar sudutnya tetap. Yang kedua ada model azimuth. Model azimuth adalah sudut yang dimulai dari utara berputar searah jarum jam ke titik yang dituju. Besarnya azimuth adalah 0 sampai 360 derajat. Karakteristik sudut azimuth atau sudut jurusan. Yang pertama, sudut dihitung searah jarum jam dengan patokan meridian. Yang kedua, azimuth berkisar dari 0 sampai 360 derajat. Yang ketiga, azimuth dimulai dari arah utara. Yang keempat, true azimuth berpatokan dari utara sebenarnya atau true north. Yang kelima, magnetic azimuth berpatokan dari utara magnetik atau magnetic north. Back azimuth. Jika F azimuth lebih besar dari 180 derajat, maka F azimuth dikurangi 180 derajat. Jika F azimuth lebih kecil dari 180 derajat, maka F azimuth ditambah 180 derajat. Berikut merupakan contoh perhitungan dan penerapan pada soal. Yang pertama yaitu menghitung sudut azimuth. Di sini adalah utara, selatan, barat, dan timur. Jika utara adalah 0 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, barat 270 derajat, utara kembali lagi kita bisa tuliskan 360 derajat. Jadi utara dapat 360 derajat atau 0 derajat. Karakteristik sudut azimuth yaitu yang pertama, mereka berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu yang kedua, berputar searah jarum jam. Dan hasil dari sudut azimuth berupa angka. Jika di sini ditarik garis dan ditanyakan sini adalah sudut X, maka berapa sudut X? Jika di sini adalah 90 derajat dan ini merupakan sudut siku-siku, di pertengahan ini dapat kita simpulkan bahwa 90 derajat per 2 sama dengan 45 derajat. Jika sebagai contoh lain akan tarik garis di sini. Tanyakan di sini Y. Besar sudut Y di sini 45 derajat, di sini 90 derajat, di sini 45 derajat. Maka Y adalah hasil dari 45 derajat dapat dijumlahkan dengan 45 tambah 90 tambah 45. Jadi hasilnya Y sama dengan 90 tambah 90 tambah 45 adalah 225 derajat. Jika sebagai contoh lain
di sini. Diketahui di sini ada 60 derajat. Maka berapa besar sudut Z? Kita bisa mengambil dari utara. Jika utara adalah 360 derajat, maka sudut Z 360 dikurangi besar sudut yang di sini 60 derajat, maka Z adalah 300 derajat. Begitu mengenai penjelasan menghitung sudut asimut. Yang kedua yaitu menghitung sudut bearing. Karakteristiknya adalah tidak boleh lebih dari 90 derajat. Lalu penulisannya dari utara atau selatan ini diisi dengan derajat dari garis yang ditunjukkan, lalu di belakangnya ditulis barat atau timur. Sebagai contoh, jika di sini adalah 90 derajat siku-siku, maka di sini adalah 45 derajat. Maka penulisannya kita tulis 45 derajat lebih dekat ke arah utara atau selatan. 45 derajat lebih dekat ke utara, maka kita tulis U. Lalu 45 derajat lebih dekat ke barat atau ke timur, kita tulis, karena ini lebih dekat pada utara, kita tulis T. Lalu 45 derajat kita tulis di tengahnya. Sebagai contoh, jika 150 derajat sudut asimut, maka berapa sudut bearing? Dapat kita tuliskan, jika di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, 360 derajat, 150 derajat lebih dekat ke selatan, maka di sini 150 derajat ke 180 derajat, jaraknya 30 derajat. Maka bisa kita tuliskan S ini T, karena dia berada di kuadran sini. Maka besarnya, karena sudut bearing tidak boleh lebih dari 90 derajat, maka kita tidak bisa menuliskan dengan 150 derajat. Jadi sebagai gantinya kita tuliskan 30 derajat. Contoh lain yaitu jika di sini, jika ini adalah siku-siku, tengah-tengahnya adalah 45 derajat, maka kita lihat dulu lebih dekat ke utara atau lebih dekat ke selatan. Ini berada di kuadran dekat ke selatan, maka kita tulis selatan. Sudutnya 45 derajat, lebih dekat barat atau timur, lebih dekat ke barat. Lalu contoh yang terakhir, jika 330 derajat asimut. Karena kita tidak bisa menuliskan lebih dari 90 derajat, maka kita dapat menuliskan 330 derajat berada di sini. Kita hitung dari utara, karena dia lebih dekat ke utara, bukan ke selatan. Dari utara 360, sudut asimut 330, maka jarak dari sini 30 derajat. Bisa kita tuliskan U, kita tulis karena lebih dekat ke utara, 30 derajat dengan kuadran di barat. Itu penjelasan mengenai menghitung sudut bearing. Berikut adalah penerapan dari latihan soal penghitungan sudut asimut dan sudut bearing. Yang pertama yang ditanyakan yaitu besar sudut bearing jika sudut asimutnya 50 derajat. Kita tuliskan utara, selatan, barat, timur. Sudut asimut 50, berarti jika di sini 90, 0, 180, terus 70, 360 derajat, maka 50 berada di sini kira-kira. Karena yang ditanyakan adalah sudut bearing, maka kita akan mencari lebih dekat pada U atau S. Karena berada di kuadran sebelah sini, maka sudah jelas lebih dekat ke utara. Berarti kita tulis terlebih dahulu U. Sudut besarnya 50 derajat. Lebih dekat ke timur atau barat, sudah jelas lebih dekat ke timur. Maka jawabannya, jika 50 derajat asimut sama dengan utara 50 derajat timur sudut bearing. Lalu soal yang B. Jika diketahui selatan 70 derajat barat,
Jika utara 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat, maka sudut bearing kita tuliskan di selatan, barat 70. Kira-kira ada di sebelah sini. Maka, jika sudut selatan adalah 180 derajat, untuk ke 70 derajat, kita membutuhkan 180 ditambah 70 derajat. Jadi sudut azimutnya 180 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 250 derajat. Jadi sudut azimutnya adalah 250 derajat. Lalu soal yang nomor 2. Jika ada garis seperti ini, maka kita bisa membuat garis bantuan. Ini berupa arah mata angin. Utara, selatan, barat, dan timur. Kita bisa tuliskan di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 0 derajat, 360 derajat. Jika di sini 90 derajat, kita bisa perkirakan di sini adalah pertengahan, maka 45 derajat. Jadi sudut azimut dari nomor 2 yaitu 90 ditambah 45 derajat. Besar sudut azimutnya 135 derajat. Jika kita menggunakan sudut bearing, kita akan menuliskan lebih dekat ke selatan atau utara. Jika lebih dekat ke selatan, kita tuliskan S. Sini 45 derajat. Lebih dekat ke timur, kita tulis timur. Sekian dari latihan soal. Sudut bearing dan sudut azimut ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik dan menentukan orientasi suatu gerak atau arah. Berikut adalah praktek menggunakan kompas. Di samping saya ada kompas. Kompas ini menunjukkan rumah saya menghadap ke arah mana. Setelah saya arahkan sesuai arah rumah saya, tampilan kompas tersebut menjadi seperti ini. Jika kita hitung menggunakan sudut azimut, maka sudah jelas sudutnya berada di 112 derajat. Jika menghitung dengan sudut bearing, kita lihat terlebih dahulu 112 derajat ada di kuadran mana. Lebih dekat dengan utara atau selatan. Dapat dilihat di sini bahwa lebih dekat dengan selatan. Selanjutnya kita tentukan lebih dekat dengan barat atau timur. Dapat dilihat di sini bahwa lebih dekat dengan timur. Sekarang hitung besar sudutnya. Karena sudut bearing tidak boleh lebih dari 90 derajat, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Dihitung dari arah selatan. Karena sudut ini lebih dekat ke selatan daripada ke utara. Jika arah selatan 180 derajat, besar sudutnya adalah 180 derajat dikurangi 112 derajat. Hasilnya 68 derajat. Maka dapat kita simpulkan jika dihitung dengan sudut azimut besarnya 112 derajat, maka besar sudut bearingnya adalah selatan 68 derajat timur.